yang berhubungan sama orang ladang bos kita ini Pak. Kita tinggal ikut aja, muatnya pun di dalam hutan Pak. Gak ada apa-apa Pak, kelihatannya rapi Pak. Padahal di dalam joknya itu ada ganja semua Pak. Kita berangkat naik ke gunung, kita ke lokasi ladang ganja. Menghasilkan itu sekali panen 55 ton ganja basah. Setelah berhasil menemukan dan memusnahkan 5 hektar ladang ganja, tim gabungan Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Mandailing Natal kembali melanjutkan pencarian ladang ganja lainnya. Berdasarkan informasi, masih ada 1 ladang ganja lain yang diperkirakan lebih luas dan akan panen dalam beberapa bulan ke depan. Untuk menuju ke ladang ganja kedua, tim gabungan harus kembali berjalan kaki melewati jalur dengan kontur jalan yang cukup terjal. Setelah 1 jam berjalan kaki, tim gabungan tiba di ladang ganja kedua. Di ladang ganja kedua ini, sebaran pohonnya lebih padat dari ladang pertama. Luas ladang ganja ini diperkirakan sekitar 6 hektar dengan umur tanaman sekitar 3-4 bulan. Tak menunggu lama, tim gabungan segera mencabut tanaman yang memiliki efek depresan dan halusinogen ini dan memusnahkannya. Dari hasil pemusnahan ladang ganja hari ini, setidaknya polisi berhasil memusnahkan puluhan ton ganja. Jadi perhitungannya kemarin dari luasan lahan dari 2 lokasi itu kurang lebih 11 hektar. Terus kemudian kita hitung kemarin dari jarak tanam, kalau dihitung secara matematika kurang lebih menghasilkan itu sekali panen 55 ton ganja basah. Jadi kalau itu nanti kan sih dari ganja basah itu nanti akan dikeringkan. Kalau di penyusutan setengahnya kurang lebih 27,5 ton ganja kering. Hasil penyidikan Polda Metro Jaya, ganja dari ladang di Mandailing Natal ini dijual ke kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Dari yang udah kita tangani ada 8 TKP selama 2022 ini. Kita tangkap itu TKP macam-macam lokasi. Dari kita tangkap di Mandailing Natal sendiri, kemudian di Padang, terus kemudian ada di daerah Lampung, terus kemudian di daerah Banten sendiri. Kalau di Jakarta sudah pasti, terus kemudian ada yang kita tangkap itu TKP-nya ada di Kabupaten Bandung. Terus kemudian yang terakhir itu kita tangkap ada di daerah Puncak. Lalu siapakah pelaku di balik bisnis ganja ini? Kita sudah dapatkan itu pengendali sudah kita dapatkan, dan dia ternyata juga sama, dia ditangkap, diproses hukum dan divonis perkara yang sama, ganja juga. Kita dapatkan dari hasil analisa ini, kita dapatkan pengendalinya sama nih, di dalam sudah menjalani hukuman nih. Nah, ternyata dia masih punya akses untuk mengendalikan itu. Kita analisa memang ada terputus. Jadi memang jaringan, kalau kita bilang jaringan memang agak susah. Tapi ini kan saya bilang tadi bahwa ini dari Medan, Padang, Jakarta itu adalah jalur yang digunakan untuk distribusi. Terkuaknya ladang ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini tak lepas dari pengungkapan perdagangan ganja sebelumnya.
Dari 3 jaringan ganja yang berada di Medan, Padang, dan Jakarta ini, polisi telah mengamankan lebih dari 20 tersangka. 2022 dan akhir 2021 kita tangkap tuh lebih ada 25 orang. Itu dari pemilik lahan, terus kemudian dari kuli panggulnya, dari kurirnya, terus kemudian dari penerima barang yang memesan barang itu, dan pengendali. 25 orang itu udah kita proses dan mayoritas sudah vonisnya semua. Tinggal yang terakhir kemarin ada dua tangkapan terakhir yang memang masih dalam proses persidangan. Bisnis haram narkotika jenis ganja nampaknya belum surut terjadi di Indonesia hingga kini, meski pengungkapan terus dilakukan. Lantas, mengapa bisnis itu terus bergulir? Siapakah di balik bisnis narkotika itu?